Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Permata Saputri dari regular B dengan NIM 04021 38242911 Di sini saya akan menjelaskan dari gambar saya, yaitu sistem imun. Nah, sistem imun itu mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi kita dari infeksi, penyakit, dan gangguan lainnya dengan mengenali dan melawan patogen seperti bakteri, virus, jamur, serta parasit. Nah, sistem ini tuh terdiri dari berbagai organ, sel, dan molekul yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di sini tuh, kalau komponen sistem ini tuh itu terbagi lagi kulit dan membran mukosa. Nah, berfungsinya itu sebagai penghalang fisik utama untuk mencegah maksudnya patogen. Kalau sel darah putih atau leukosit tuh, terus limfosit. Nah, terdiri dari sel B menghasilkan antibodi dan sel T menghancurkan sel yang terinfeksi atau rusak. Nah, selanjutnya fagosit. Fagosit itu seperti makrofag dan neutrofil yang memakan patogen. Nah, kelenjar limfa. Nah, kelenjar limfa itu menyaring patogen dari cairan limfoid. Nah, kelenjar limfa itu nyaringin patogen dari cairan limfa. Selanjutnya itu sumsum tulang. Nah, kalau sumsum tulang itu tempat pembentukan sel darah putih. Timus itu tempat pematangan sel, dan limfa itu menyaring darah dan membantu melawan infeksi. Serta antibodi itu tuh protein yang diproduksi oleh sel B untuk mengenali dan menetralkan patogen. Nah, sitokin itu molekul yang mengatur komunikasi antar sel. Nah, kalau ini tuh cellular immunity itu. Sistem imun itu terbagi jadi dua. Nah, sistem imun bawaan inherent, respon yang cepat dan tidak spesifik terhadap patogen, misalnya tuh kayak kulit, sel fagosit, dan protein pelengkap. Nah, yang kedua tuh sistem imun adaptif. Nah, sistem ini itu responnya lebih lambat dibanding yang sistem bawaan tadi tuh. Nah, contohnya tuh kayak antibody dan sel memori. Nah, kalau fisiologi sistem itu seperti ini. Nah, sel puncaknya, limfoidnya, sel meloidnya, ini granulositnya, eritrosit, monofosit. Nah, ini jaringan limfositnya, limfoidnya, ini limfositnya, ini monositnya. Nah, selanjutnya itu ini trombositnya, ini mekanorosit. Nah, ke ini tuh di sumsum tulangnya. Selanjutnya itu ini immunity yang tadi tuh. Nah, adaptif sama inherent ini yang bawah tadi tuh. Nah, kalau yang ini nih mekanisme responnya tuh. Nah, adaptif tuh berperan aktif dalam infeksi serta mengangkat agen tertentu sehingga dapat mencegah infeksi di kemudian hari. Nah, respon imun spesifiknya sel limfosit, helper 2, helper 1. Nah, adaptif ini respon imunnya sel limfosit, antibody. Nah, inherentnya immunity bawaan tadi sel fagosit, protein G mempertahankan kimiawi, terus mengeluarkan zat kimia, respon inflamasi. Nah, kulit bakal ini kulit gatal, bentol-bentol, bengkak, demam. Ini bagannya. Nah, selanjutnya ini mekanisme pertahanan tubuh. Nah, dibagi menjadi dua. Pertahanan spesifik nih respon inflamasi sel-sel fagosit. Nah, eosinofil, neutrofil, protein antimikroba. Nah, bari fisik dan kimianya tuh kulit mukosa, selerasi kimia, asam lambung, enzim air, liur, lendir. Nah, sedangkan pertahanan spesifik adaptifnya nih, pertahanannya tuh imunitas humoral, sel limfosit, plasma, sampai antibodi. Nah, imunitas seluler tuh sel T, terus pengenalan antigen, penghapusan sel, dan mengantar respon imun.
Nah, cara kerjanya itu deteksi sistem imun itu mengenali patogen melalui molekul khas pada permukaan antigen. Respon selnya tuh seperti fagosit atau limfosit menyerang dan menghancurkan patogen. 3 tuh memori. Setelah infeksi, sel memori tetap ada untuk memberikan perlindungan jika terjadi infeksi. Nah, faktor yang mempengaruhi sistem imunnya itu nutrisi, vitamin dan mineral seperti vitamin C, D, terus dan zinc membantu fungsi imun. Nah, selanjutnya itu olahraga, aktivitas meningkatkan respon imun. Tidur, nah kekurangan tidur dapat melemahkan sistem imun. Stres itu dapat menekan fungsi imun. Dan selanjutnya vaksinasi membantu meningkatkan kekebalan terhadap. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem imun.